Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di pagi hari ini sebelumnya, marilah kita saling mendoakan untuk diri kita sendiri. Semoga kita dimudahkan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang tua kita, pimpinan pondok, guru, dan staf tata usaha. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah setiap urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hari ini yang telah memimpin doa. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, untuk santri ustazah yang soleh solehah, calon pemimpin soleh masa depan, di sini ustazah akan mengenalkan hadis yang akan ustazah bacakan setiap pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Dan hadis ini akan ustazah gunakan selama 1 tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, materi pertama kita di kelas 8 ini ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak yang terjadi pada tumbuhan merupakan gerak pasif atau gerak tumbuh, atau bisa juga disebut pengaruh rangsangan. Nah, ternyata selain hewan, tumbuhan juga bergerak. Tapi bedanya di sini, gerak pada hewan itu disebut gerak aktif, sedangkan gerak pada tumbuhan itu disebut gerak pasif. Jadi udah bisa bedain ya, gerak pada tumbuhan sama gerak pada hewan. Jadi bedanya, kalau tumbuhan itu gerak pasif, sedangkan hewan itu gerak aktif. Nah, berdasarkan rangsangan yang diterima, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau bisa juga disebut endonom, kemudian gerak etionom, dan gerak higroskopis. Oke, yang pertama kita bahas di sini, gerak pada tumbuhan, yaitu gerak autonom atau juga bisa disebut gerak endonom. Apa sih gerak autonom itu? Oke, gerak autonom ini belum diketahui sebabnya. Gerak ini diperkirakan suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Perlu digarisbawahi, gerak endonom atau autonom ini yaitu sebuah rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Oke. Mari kita lihat contohnya. Contoh gerak autonom atau endonom. Di sini sudah ada 2 contoh. Contoh gerak aliran sitoplasma dalam sel pada daun Hydrilla verticillata, dan yang kedua gerak melengkungnya daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Coba lihat di Hydrilla verticillata. Di situ sudah ada videonya, ada pergerakan rotasi sitoplasma pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Dan pergerakan tersebut yaitu gerakan spontan yang tidak disebabkan adanya sebuah rangsangan dari luar. Jadi gerakan tersebut itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, dan itu bisa dilihat, diamati melalui mikroskop.
Hydrilla verticillata ini pernah kita lihat atau kita jumpai, biasanya dia itu jadi tanaman penghias di dalam akuarium. Yang kedua yaitu gerak melengkungnya daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Pernah kan kita melihat daun yang di bawahnya itu lebih pendek dibanding daun yang di atasnya. Karena apa? Karena daun yang di atasnya itu lebih cepat tumbuh dibanding yang di bawah, sehingga dia melengkung. Kalau ke depan terus kan dia nggak bisa tuh, jadi nabrak. Jadi dia melengkung ke atas itu karena perbedaan kecepatan tumbuh tadi. Oke, yang selanjutnya, yang kedua yaitu gerak etionom. Apa sih gerak etionom itu? Gerak etionom yaitu suatu gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Oke, bedanya tadi sama gerak autonom atau endonom itu, kalau gerak autonom itu berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak etionom itu berasal dari luar tumbuhan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, gerak etionom itu dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Faktor penyebab pada gerakan etionom yaitu seperti gravitasi atau gaya tarik bumi. Kemudian bisa juga dari cahaya matahari, terus dari air, atau dari persinggungan. Oke, langsung kita ke contoh aja ya. Oke, yang pertama contohnya itu gerak tropi. Gerak tropi adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Nah, gerak tropisme ini ada yang positif, ada yang negatif. Gerak tropi yang positif adalah arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang. Sedangkan gerak tropisme negatif adalah arah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsang. Gerak tropisme ini terbagi lagi menjadi 4. Oke, untuk gambar yang pertama yaitu adalah gerak geotropisme. Geo itu artinya bumi ya. Berarti gerak geotropisme ini adalah arah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itu bisa dilihat pada akarnya. Nah, akar itu selalu tumbuhnya kemana? Ke bawah. Berarti itu gerak geotropisme yang positif karena mendekati arah rangsang. Sedangkan batangnya itu selalu tumbuh ke atas atau menjauhi gravitasi bumi. Jadi, batangnya itu disebut geotropisme negatif. Sedangkan akarnya yang selalu tumbuh ke bawah dan mendekati arah gravitasi bumi itu disebut gerak geotropisme positif. Gitu, Nak. Oke, untuk gambar yang kedua itu adalah gerak fototropisme. Fototropisme adalah suatu gerakan tropisme yang terjadi karena adanya rangsangan dari cahaya. Oke, kita garis bawahi lagi. Foto itu artinya cahaya, berarti rangsangan karena adanya cahaya. Oke. Kalian tentunya pernah melihat tumbuhan yang gerakannya atau arahnya itu mengikuti arah cahaya. Misalnya nih, kayak yang digambar contohnya pot bunga kita tempatkan di samping jendela, maka bunga tersebut akan melengkung atau arahnya akan melengkung ke luar jendela. Karena apa? Karena dia mengikuti arah cahaya matahari. Oke, kita lanjut yang gambar ketiga,
itu adalah gerak hidrotropisme, yaitu gerakan pada tumbuhan menuju ke arah basah atau berair. Perlu digarisbawahi lagi, hidro itu artinya air, oke? Nah, misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air. Jadi akarnya itu memanjang mencari tempat yang berair atau basah. Nah, itu digambar biasa kita temui di mana? Daerah sungai kan? Kalian ada yang tahu nggak itu tumbuhan apa? Nah, hidrotropisme ini juga ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya itu di mana akarnya itu selalu mencari tempat yang berair. Sedangkan yang negatif, akarnya selalu mencari tempat yang atau menjauhi tempat yang berair. Gitu. Nah, gambar yang keempat itu adalah tigmotropisme, yaitu gerak membelok bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan dari sentuhan atau persinggungan. Oke, sekali lagi. Karena rangsangan berupa sentuhan atau persinggungan. Contohnya adalah gerak ujung batang atau ujung sulur pada mentimun. Jika ujung sulur mentimun menyentuh ranting atau batang tumbuhan lain pada sisi kirinya, maka sulur akan membelok melilit ke arah kiri. Nah, misalnya di gambar itu mentimun. Mentimunnya itu kan kalian tahu, mentimun itu kan punya sulur. Nah, biasanya sulurnya itu yang nanti akan melilit di batang. Nah, jika sulurnya itu menyentuh batang sebelah kiri, maka si mentimun itu akan melilit atau membelok ke arah kiri. Misalnya juga nih, sulur mentimunnya melilit sebelah kanan, maka sulurnya itu akan membelok ke sebelah kanan. Kalian pernah kan lihat mentimun? Selain mentimun juga apa yang punya sulur itu? Semangka, tomat juga ya, tomat ya. Terus gambas. Selain itu apa lagi? Semangka, gambas, tomat, melon, ya kan? Pasti perlu bantuan batang atau pohon supaya dia bisa berdiri tegak. Karena sulurnya itu biasanya melilit di batang. Nah, itu adalah gerak tigmotropisme. Sulur yang melilit batangnya itu disebut dengan gerak tigmotropisme. Oke, untuk gerak taksis dan nasti serta yang ketiga itu higroskopis, kita lanjut pekan depan ya, Nak. Baiklah, sebelumnya Ustazah mohon maaf bila ada kata-kata Ustazah yang tidak berkenan di hati kalian, karena kita saling memaafkan. Oke? Oke, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut berdoa dipimpin oleh temannya.